Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulina Kurniasari dari PJ Manajemen S1 dengan NIM 2502010202114. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni komunikasi efektif di kerja, membangun profesionalisme dan keharmonisan di tempat kerja. Ada fondasi komunikasi atau memahami inti dari interaksi manusia di lingkungan profesional. Ada definisi FC pentingnya komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi bukan sekedar bicara, melainkan proses pertukaran informasi agar pesan tersampaikan dengan akurat, dipahami, dan memberikan dampak yang diinginkan oleh pengirim pesan. Lalu, mengapa penting? Karena meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, memperkuat kerjasama tim, serta membangun kepercayaan. 80% keberhasilan profesional ditentukan oleh kualitas komunikasi. Next, ada siklus proses komunikasi. Ada pengirim, pesan, saluran, penerima, feedback. Pengirim bermaksud dengan sumber informasi atau sender, pesan yaitu konten atau informasi yang dibawa, lalu ada saluran yaitu media pengiriman medium, penerima target yang memproses pesan, dan feedback konfirmasi pemahaman. Next, ada tempat jenis utama komunikasi. Ada verbal communication, non-verbal, dan verbal non-verbalnya. Dari itu ada kata-kata lisan dan diskusi tatap muka. Dari non-verbal ada bahasa tubuh, ekspresi, dan nada suara. Yang terakhir ada tertulis dari email, laporan, dan dokumentasi digital. Next, ada aturan Mehrabian, di mana 7% kata-kata atau verbal dan 38% nada suara atau vokal. Selanjutnya ada 55 bahasa tubuh atau visual. Dari kesimpulannya yaitu bagaimana Anda menyampaikan jauh lebih penting daripada apa yang Anda sampaikan. Dan tentunya juga jelas apa yang disampaikan. Next, ada keterampilan inli atau senjata utama untuk menjadi komunikator yang handal. Ada mendengar aktif atau active listening. Mendengar bukan sekedar menunggu giliran bicara. Mendengar aktif berarti memberikan fokus sepenuhnya, memproses pesan, dan menunjukkan empati. Dari tekniknya yaitu singkirkan ponsel atau distraksi. Yang kedua ada berikan kontak mata. Gunakan anggukan kecil sebagai respon. Ulangi poin penting untuk konfirmasi. Next, ada kejelasan atau keringkasan. Yang pertama ada sederhana pesan, hindari penggunaan jargon yang terlalu rumit jika tidak diperlukan. Yang kedua ada langsung ke inti atau to the point, jangan membuang waktu dengan pembukaan yang terlalu panjang dan bertele-tele. Yang ketiga ada gunakan data dan fakta yang memastikan pesan bersifat konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir ada struktur logis, mulai dari konteks, masalah, hingga solusi yang ditawarkan. Lalu ada kecerdasan emosional atau IQ, di mana kekuatan empati atau kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain adalah kunci dalam membangun hubungan kerja yang harmonis. IQ memungkinkan komunikator untuk menyesuaikan nada dan cara bicara berdasarkan kondisi emosional lawan bicaranya sehingga pesan lebih mudah diterima tanpa resistensi. Next, ada dampak rasa percaya diri. Menurut saya, percaya diri atau keyakinan penyampaian itu harus 100% karena berkomunikasi dengan otoritas adalah kepercayaan diri terlihat dari nada bicara yang stabil dan postur tubuh yang tegak. Hal ini memberikan kesan bahwa Anda menguasai topik yang dibicarakan. Namun, pastikan kepercayaan diri tidak berubah menjadi aroganis atau tetaplah terbuka terhadap masukan eksternal. Next, ada strategi profesional. Menerapkan teori dalam dinamika kerja nyata. Ada memberi menerima feedback. Memberi feedback dengan menggunakan teknik sandwich. Mulailah dengan pujian, masukkan poin perbaikan, dan tutup dengan motivasi. Fokuslah pada perilaku, bukan karakter personal. Lalu ada menerima feedback. Jangan defensif. Dengarkan dan seksama tanyakan klarifikasi jika diperlukan dan ucapkan terima kasih atas masukan untuk pertumbuhan diri.
Next ada memilih saluran yang tepat. Dari jenis informasinya itu informasi formal atau arsip, koordinasi cepat atau update, instruksi tugas atau tugas massal, diskusi kompleks atau sensitif. Dengan media terbaiknya yaitu tatap muka atau video call, email, instant chat, media WhatsApp, laporan atau memo resmi, membutuhkan ekspresi dan nada suara. Alasan utamanya yaitu mudah dilacak dan didokumentasikan, respon cepat untuk efisiensi waktu, menghindari disinformasi informasi. Next ada komunikasi di era digital. Kita menggunakan netiquette atau etiket internet. Pesan teks sering kali kehilangan nuansa, selalu digunakan bahasa yang sopan, memperhatikan tanda baca, dan jangan mengirim pesan penting di luar jam kerja kecuali darurat. Penting selalu konfirmasi pemahamannya dengan kalimat seperti ini. Contohnya ada, apakah instruksi ini sudah cukup jelas? Seperti itu. Next, ada efektivitas resolusi konflik, di mana 80% negosiasi solutif, mendengarkan dan validasi, mempertahankan opini. Konflik diselesaikan dengan empati dan mencari solusi bersama, bukan dengan menangkan argumen pribadi. Jadi, kesimpulan dari rencana aksinya itu ada dengar, pahami, dan sampaikan. Dengar, jadilah pendengar yang baik sebelum menjadi pembicara yang hebat. Yang kedua ada pahami, gunakan IQ untuk memahami konteks dan emosi di balik kata-kata. Yang terakhir ada sampaikan, sampaikan pesan dengan jelas, percaya diri, dan profesional. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.